من أمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمين استجب دعانا ولا تخيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bersabda dalam hadis ini, mengatakan bahwasanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang bagus, yang dimana Allah Ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang bagus. Maksudnya apa? Apapun yang kita panjatkan, apapun yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita perbagus sehingga Allah menerima hal tersebut. Allah menyebutkan di satu ayatnya, watlu alaihim naba'a bani Adam idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Dalam ayat ini, untuk membaca di tafsir, menyebutkan kisah antara anak Nabi Allah Adam, Qabil dan Habil. Anak Nabi Allah Adam, Qabil dan Habil. Penyebab pembunuhan yang terjadi kepada Habil, yang disebabkan oleh Qabil, disebutkan para ahli tafsir. Nabi Adam ini kalau punya anak kembar mesti, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Habil punya saudara perempuan, kembarannya ini cantik. Si Qabil punya saudara perempuan, kembarannya biasa-biasa saja. Allah Ta'ala memerintahkan ketika itu untuk menikah secara silang. Jadi Qabil menikah dengan kembarannya si Habil, Habil menikah dengan kembarannya si Qabil. Qabil tidak terima, kembaran saya ini cantik, kembaran Habil biasa saja, saya tidak mau, saya pengennya yang cantik, kata si Qabil. Kalau si Habil, ya, saya sampai 6 tahun yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut cerita sampai ngomong ke Nabi Adam, akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan keduanya untuk yuqarrib kurban, memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia ini disebutkan tafsirnya lengkap, ceritanya, pembunuhannya gimana. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam. Watlu alaihim, ya Muhammad, ceritakan kepada mereka naba'a ibnai Adam, kabarnya kedua anak Adam. Idh qarraba qurbana, ketika mereka berdua memberikan kurban. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang diterima kurbannya itu salah satu dari mereka, yaitu si Habil. Yang kurban tidak diterima si Qabil. Kok bisa tidak diterima? Sesuai dengan hadis ini. Allah la yaqbalu illa thayyiban. Saat itu Habil ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kurbannya, Habil menyediakan kurban yang paling bagus, yang istimewa, diperhatikan. Sedangkan si Qabil, aku mau diterima dan diterima tetap. Aku mau, tidak mau istri saudaraku ini dijual, dinikahi sama si Habil. Singkat cerita seperti itu. Kurbannya si Qabil tidak diterima, kurbannya si Habil diterima, akhirnya terjadi pembunuhan. Inilah sedikit sesuai dengan hadis ini. Ketika Nabi SAW
layak Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang bagus yang tidak menerima kecuali sesuatu yang bagus. Makanya kalau kita ya ketika Idul Adha, makanya ada syarat-syarat kan. Kambing tidak boleh yang cacat, kambing tidak boleh yang kayak gini dan kayak gini, sapi tidak boleh. Nah itu seakan-akan kita diajarkan oleh Allah SWT. Kamu ini datang ke Allah SWT yang benar. Ya, kita mau sholat harus suci, tutur Allah. Kita mau melakukan ibadah, seakan-akan Allah mengajarkan kamu kalau mau ngasih kepadaku, seakan-akan Allah mengatakan kalau mau ngasih kepadaku sing benar, jangan main-main, jangan setengah-setengah. Ya. Layak balu thayyiban di sini disyarahkan oleh sahibul kitab, layak balu syai'an min aqwalil abdi wa amalihi wa amwalihi illa ma kana thayyiban. Allah tidak menerima perkataan seorang hamba atau perbuatan seorang hamba atau harta dari seorang hamba kecuali sesuatu yang bagus. Misal kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak bagus apa sih zikir yang tidak bagus? Yang dicampuri sama yang dicampuri sama ujub. Ya, kita baca Al-Qur'an tujuannya apa? Orang ini biar saya ini sering baca Al-Qur'an dan lain-lain. Daripada amal kita sholat, kita puasa, kita ngaji. Kalau tidak thayyib, kalau tidak bagus, bagus banget. Ya. Sebagaimana hadis yang lain mengatakan, nanti orang-orang yang di dunia itu, yang dia itu gila pujian, yang gila kehormatan, yang gila statement baik dari manusia, ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dia datang ini dikasihkan amalnya kosong. Tanya, ya kok amalku tidak ada? Dulu aku sholat, ngaji, sembahyang, dan lain-lain. Dan Allah SWT, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau ketika di dunia. Yang kamu lakukan dari ibadahmu, dari sholatmu, dari ngajimu dan lain-lain. Buat apa? Buat kamu dianggap baik kan oleh manusia, dan kamu sudah mendapatkan hal itu. Ya wis, berarti kamu tidak mengharapkan apa-apa dari itu. Salah. Jadi harus bahwa tarbiyah fil qulub. Kita punya hati harus ada tarbiyahnya. Manusiawi pasti setiap orang ketika mereka melakukan kebaikan, ada apalagi di depan orang-orang lain, dia pasti dalam hatinya ada sedikit perasaan, saya ini, masya Allah saya ini sholat 5 waktu ya, jamaah. Tapi itu semua syaitan, itu semua hawa nafsu. Kalau antum turuti, kalau antum biarkan lama kelamaan, yang aslinya kita ketika mau ibadah itu tidak ada hal tersebut, cuma terbersih-bersih. Lama kelamaan kita ibadah karena hal tersebut sudah habis. Ya, fitrah Allah alladzi fatara an-nasa, ada fitrah-fitrah yang Allah ciptakan untuk manusia. Makanya Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya, amal sir, amal yang sir itu yud'af ala amalil alamiah bisa keinginan da'ifah, dilipat gandakan atas amal-amal yang terang-terangan dengan berapa? 70 kali lipat. Misal kita sedekah diam-diam sama sedekah rame-rame, itu yang sedekah diam-diam pahalanya nanti tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding sholatnya lain. Meskipun nanti ada kalam oleh para ulama, beberapa amal kita disunahkan untuk menampakkannya, seperti waman yu'adzim sya'air Allah, orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keadaan seperti orang yang dia yuktadabir, orang yang dia dijadikan panutan oleh orang lain. Misalnya ada tokoh, dia melakukan amal alamnya terang-terangan, itu lebih bagus buat dia. Untuk apa? Untuk dicontoh oleh orang lain. Atau amal-amal seperti zakat yang baru, sebagaimana Allah mengatakan di ayatnya, intubdus shadaqati fani'imah wa itufuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Intubdus shadaqati, ketika kalian meningkatkan sedekahmu, fani'imah, betapa nikmat. Ada lagi itufuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun, ay akhyar, fa huwa khairun, akhyar, lebih baik daripada zakat. Jadi harus kita latih sehingga amal yang kita berikan kepada Allah SWT ini sudah bersih dan Allah menerima amal tersebut.
wal amal shalih yarfa, amal-amal saleh ini bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ditarbiyah, kita punya hati harus ditarbiyah. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Setelah itu Nabi SAW menerangkan tentang ada seorang hamba yang dia itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala bepergian jauh, yang dia dari sama mengangkat tangannya ke langit minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb ya Rabb berilah aku, kasih aku ini, kabulkan doaku ini. Cuma kata Nabi apa? Mat'amuhu haram, yang dia makan itu dari hal-hal yang haram, wa mashrabuhu haram, yang dia minum dari hal-hal yang haram, wa malbasuhu haram, yang dia pakai dari hal-hal yang haram. Fa'anna yustajab, dari mana bisa diijabah doa orang tersebut? Jadi kalau kita mungkin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan permintaan tersebut kok tidak dikabul-kabulkan, nah, itu kita bukan harus tanya oh Allah dah mengabulkan, bukan gitu. Tanya, introspeksi diri, kenapa, ada apa di diri saya ini sehingga Allah tidak mengabulkan doaku. Bukan kita kok tadi kabul-kabul bayar sama Allah Ta'ala. Anak minta berapa tahun sudah sampai tahajud ini dan lain-lain. Coba kita lihat di diri kita, apakah yang masuk di tubuh ini sesuatu yang haram atau tidak? Apakah yang kita pakai ini sesuatu yang haram atau tidak? Karena hal tersebut bisa yang bisa berdoa, bisa mencegah kayak gimana doa tersebut itu terhalang, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus hati-hati. Sebagian ada suatu kisah tentang parahnya ya, makan makanan yang haram atau makan makanan yang syubhat. Suatu kisah ada seorang ulama wali soleh. Dia punya anak ini, nasallahu alaihi wasallam, kurang ajar, nakal, bejat. Ya, orang-orang yang dekat sama orang ini bingung, kok bisa ya? Antum ini ulama wali kok bisa punya anak yang gini? Dari mana kok bisa punya anak yang kayak gini? Atau bapak tersebut dulu waktu anak saya ini belum lahir, saya pernah sekali diundang makan malam sama pemerintah, sama orang-orang pemerintah diundang makan malam. Uangnya pemerintah campur ya, terus duit awalnya lebih, ya duit ini buat surat ini biar lancar, terima, situ terima, campur uangnya, nggak jelas orang ini mau halal atau haram. Ulama ini diundang makan malam, datang ulama ini makan sama orang-orang yang makan. Selesai pulang dari makan malam tersebut, sampai ke rumah kebetulan ngeliat istrinya malam itu juga berhubungan sama istrinya. Subhanallah, malam itu juga si istri ini hamil atas hubungan yang tadi. Yang dimana hubungan yang tadi, air maninya itu keluar dari makanan hasil dari undangan makan malam tadi. Bayangkan dari pemerintah yang mau campur-campur itu menyebabkan si anak ini tumbuh dengan Assalamualaikum warahmatullahi, dengan kerusakan, dengan kejahatan. Jadi bahkan sebagian saya pernah dengar cerita ada ibu itu yang kepingin anaknya ini makan dari yang paling halal. Dia itu kalau mau masih minum sama ini nunggu air hujan, tidak mau ambil sembarang, nunggu air hujan ditadari sama wadah, dikasih minum dari air hujan, karena air hujan alhamdulillah videonya hujannya paling halalnya harta, tidak bercampur apa-apa. Kalau mungkin uang-uang sekarang masih bercampur dengan riba
ittiba, bisa jadi kalau jadi pandangan. Sedangkan kalau yang hujah kan dari Allah Ta'ala langsung, tidak ada wasilah, tidak ada apa namanya perantara. Kita langsung dikasih air sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia nunggu supaya nada isi air ini nanti diminumkan ke anaknya. Subhanallah, anaknya besar kan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagai ulama mengatakan bahwasanya ketika seseorang makan makanan yang haram, asal jawarihu sya'a ambat. Ketika seseorang makan yang haram itu, dia punya anggota tubuh bakal bermaksiat. Dia mau apa tidak bakal bermaksiat. Mau tidak mau ketika seseorang mengkonsumsi sesuatu yang haram itu bakal dikatakan atau bakal terjerumus kepada kemaksiatan. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kalau seandainya ibadah itu 10 bagian, atau asyadihi fi aklil halal. Kalau 10 bagian, 9 bagiannya ini kayak gimana seseorang makan makanan yang halal sehingga tubuhnya itu terbiasa untuk melakukan ketaatan. Harus hati-hati. Ya, imma dengan jalur haram mungkin bisa jadi ghasab, bisa jadi mencuri, bisa jadi dan lain-lain, atau muamalah yang fasid, atau menipu orang dan lain-lain. Harus diperhatikan. Masyaallah ya salam. Terus disebutkan di sini wa yusannu tarku tabassum fil at'imah al-mubah li'annahu laysa min akhlaqis salaf. Hadza idza lam tad'u ilaihi hajah. Kita disunahkan tarku tabassum fil at'imah. Tarku tabassum ini berlebihan dalam makan sesuatu. Misal kita cukup makan sepiring, ya embo sepiring lagi, atau makan dengan lauk yang itu sudah cukup. Kita disunahkan untuk meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Misal pengen lauk 5 gitu, ayam, daging, ikan, dan lain-lain. Kita disunahkan meninggalkannya. Ya. Sebagaimana nanti ada ayat itu, adhabtum tayyibatikum fil hayati dunya. Allah mengatakan hal-hal yang enak sudah kamu nikmati semua di dunia, kamu hilangkan di dunia. Jadi sebagai yang pertama, yang paling atas ya pasti kita harus meninggalkan yang haram terlebih dahulu. Sebelum kita, kalau sudah bisa meninggalkan makanan yang haram, minum-minuman yang haram, masuk derajat kedua. Takut tabassum fil aqimah. Kita masalah tabassum fil aqimah kita kurangi. Berlebihan dalam makan kita kurangi. Pengen makan ini, pengen makan itu. Kalau sekali-sekali diundang tak apa-apa. Kalau terus-terusan harus setiap hari, bisa juga galak, bisa. Kalau nafsu terus dituruti itu bisa berbahaya. Di sini disebutkan mulaqalan Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala aklu thayyibat yurithu ridha 'anillah wa tadhimu thayyibat bisyurbil ma'barat. Ya. Dan Abi Sulaiman Ad-Darani mengatakan kita ketika memakan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, itu bisa mewariskan ridha, bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita perhatikan halal itu, yang haram itu cuma berapa persen daripada yang halal kan. Allah bahkan mengatakan di beberapa ayat, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu haraj, ada masalah, tidak ada. Kalau kita perhatikan gampang. Bahkan sebaliknya di ayat laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Para ahli syaraf itu mengatakan kenapa sih kok laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat? Kenapa kalau ditambahi iktasab yang satu kasabat? Disebutkan laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Laha maksudnya ketika dia berbuat kebaikan, ya pakai lafaz kasabat ini maknanya itu sesuatu yang mudah. Kita perhatikan kebaikan ini kalau kita gampang, bahkan gratis. Kita masuk masjid gratis, kita ngaji, sholat gratis, semua dari Allah. Al-Quran baca gratis, antum hadir majelis ilmu gratis,
dapat rahmat, semua gratis. Ya. Kalau umroh baru bayar, umroh haji bayar. Nek gratis ya alhamdulillah. Ya, kalau umroh haji bayar soalnya jauh, ini dekat gratis kan. Nah, orang tonggol ini Masjidil Haram gratis. Nah, kita orang yang bayar. Asyahid selain itu banyak ibadah-ibadah yang gampang dilakukan gratis. Akan tetapi walaiha maktasabat. Adapun dosa susah dilakukan. Ya, maksiat itu kadang bayarnya juta-jutaan. Mau beli masalah minuman yang keras bayar. Mau apa? Masuk ke diskotik bayar. Ya, maksiat. Jadi kita ini kadang-kadang ya apa ya? Allah Ta'ala ini sudah kasih ibadah yang gampang, yang sifatnya gratis, sifatnya kita tidak perlu ribet. Kok nyarinya yang ribet itu? Kok nyarinya yang rumit? Nyarinya yang susah. Kita sama manusia, kita dianjurkan sama Nabi saling senyum, saling sapa, saling salam, ya. Ya, gitu enak kan? Tidak ribet kan? Ini enggak kelihatan tetangga kayak gini, hasu, dibagi, diilokno. Ruwet, hidupnya jadi ruwet. Yang aslinya kalau dia hidup tenang, saling senyum, saling sapa, saling salam, itu enak hidup. Dia yang bikin ruwet, dia yang bikin ribet. Padahal harus diajari sama Nabi. Kamu kalau ketemu saudara muslim, sapaan, salaman, senyum. Ini enggak. Masa muka sini, masa muka. Hidupnya ribet, ilo-ilokan lagi, tukaran, gepuk-gepukan. Ricu. Kalau orang itu tidak mau ikut syariat itu seru ya. Hidupnya itu seru. Makanya kalau kita ikut agama Islam yang lurus, hidup itu kayak nunggu di Jawa Arab, kayak kita menunggu pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak nunggu yang lain. Kesehariannya itu santai, tenang. Waktunya kerja, dengar adzan sembahyang, kerja. Nanti maghrib ikut pengajian, baca Al-Quran. Enak kan, tenang kan. Hidup itu santai. Allah sudah kasih aturan, kita tinggal jalan. Jangan bikin aturan sendiri, jangan cari-cari masalah sendiri. Ya. Dan di sini disebutkan wajib inna syakhs bisa idza akala tayyiban qasada bihi quwwa 'ala ta'at wa ahya nafsi bi khilafi ma idza akala tashahhiyan wa tana'uma. Di sini disebutkan oleh para ini bagaimana Sahih Zubair lakin idza nawa li'aklihi al-ghawa li ta'atillah lahu ma nawa. Kalau orang makan kan mubah kan. Kita makan itu mubah. Akan tapi kalau kita niati makan itu untuk ibadah, misalnya kita niati biar saya nanti semangat ke masjid, biar saya bisa baca Al-Quran, biar badanku tidak lemas ibadah, itu dapat pahala. Itu bisa dapat pahala. Jadi beberapa hal mubah kalau kita niati itu bisa jadi ibadah. Kayak misalnya di masjid kita duduk itu mubah kan, ya, tidak ada apa itu. Cuma kalau kita niati etika, kita dapat pahala. Kita orang mandi misalnya, mandi mau ke masjid misalnya, kayak disebutkan di Sahih Bukhari ada beberapa asar al-masnunah. Gusul-gusul yang sunnah, salah satunya istimewa muslimin. Kalau ada perkumpulan muslim, kita disunahkan untuk mandi. Pas kita mandi, kita niat apa? Saya nawaitul gusul sunnah istimewa muslimin. Untuk ada istimewa muslimin, saya mau lihat mandi sunnah. Dapat pahala. Hari Jumat kita mandi biasa kan? Kalau kita niat dapat pahala. Nah itu yang disebutkan. Lakin indah nawat li'aklihil gua li ta'atillah lahum wajatah. Beberapa hal atau ibadah yang mubah, kalau kita niati, kita bisa dapat pahala. Makanya pentingnya al-ilm, itu pentingnya ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa memangkas atau mendapatkan pahala itu lebih mudah. Allahumma ja'alna min ahli ilmi dhahir wa batin, amin. Ya seperti itu ya. Bukan. Terus ini disebutkan asyarat
hal yang bisa membuat hati manusia ini mati. Yang pertama, araftumullah falam tu'addu haqqahu. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala ini bermuamalah dengan kita dengan muamalah jud wal karam. Ya, kalau kita perhatikan keseharian kita ini penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari pakaian, dari makanan, dari kesehatan yang Allah kasih, penuh dengan kenikmatan. Akan tapi nu'amilullah bil jafa. Kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, dengan kayak ngasih batasan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak berhenti ngasih kita orang nikmat tanpa kita minta. Kita tidak. Jarang orang doa, ya Allah saya minta sarapan besok pagi. Tidak ada. Cuma besok pagi tiba-tiba ada sarapan. Ya Allah saya minta makan malam hari ini. Tidak ada. Cuma tiba-tiba ada makan malam. Subhanallah. Dan kami kita, nah itu sebab matinya hati yang pertama. Dan yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Ketika engkau mengaku bahwasanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi engkau meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Berapa banyak sunnah-sunnah Nabi sudah hilang di zaman sekarang. Seperti siwak, seperti hal-hal sepele, mungkin kita masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, ya, dan lain-lain. Wudu sudah jarang kita lihat di tempat wudu gitu, orang wudunya itu basuh tangan, kumur-kumur, istighfar, tahlil, semua dipakai, basuh kepala semua, jarang. Ya. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ahya Allahu qalbahu yawma tamutul qulub. Allah bakal menghidupkan hatinya ketika hatinya orang-orang ini pada mati. Terus kita lihat zaman sekarang, Rasulullah SAW, yang banyak hatinya orang-orang ini pada mati. Terus kita lihat hati mati itu kayak gimana ya? Ketika dia melakukan kemaksiatan cuma dalam hati biasa saja. Dia buka aurat dalam hati biasa saja. Dia tidak sholat dalam hati biasa saja. Alhamdulillah kita masih dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersyukur dan kita jaga hidayah ini baik-baik. Allah kasih waktu untuk sholat, datang ke masjid duduk, ini sudah alhamdulillah banget. Sekarang kan sudah jauh betul-betul banyak hati-hati mati. Assalamualaikum. Terus yang menyebabkan hati mati juga adalah inna syaitana aduwwun lakum wa lam tukhalifun. Kita tahu bahwasanya syaitan ini musuhnya kita, akan tapi kita tidak mukhalif, kita tidak menyelisih syaitan. Syaitan ngomong gini, ya kita nuruti. Padahal nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayatnya, "Maqala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Nanti syaitan itu, ya, terus kumpul kita orang, beberapa orang di neraka ini, nyalakan syaitan. Ini gara-gara kamu. Ini gara-gara kamu, kita di Allah dulu gara-gara kamu. Syaitan ngomong, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi." Allah Ta'ala itu sudah ngasih janji yang benar, bahwa aku fasnaftukum, aku ngasih janji itu tak bunjui kamu, tak bohongi semua. Fala talumuni, kata setan, ya kamu orang jangan nyalahkan aku. Mau Allah ngasih yang benar, kamu malah ngikutin. Walumu anfusakum, kata setan, walumu anfusakum, maka salahkanlah diri-diri kalian. Jangan sampai kita dalam posisi ini nanti dengan kiamat. Jangan sampai Rasulullah SAW. Jangan sampai kita dalam percakapan dengan syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Juga hati-hati. Allah mengatakan juga di firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa muttaqin. Allah Ta'ala mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din. Kelompok teman itu yang dulunya teman di dunia, ya, nanti
di akhirat itu ta'dhuru bi ba'dina. Mereka satu sama lain akan jadi musuh. Yang dulunya teman sahabat, satu circle, satu kelompok, ya. Nanti di yaumil kiamah bahkan tuding-tudingan. Kamu dulu yang ngajak aku maksiat, kamu dulu yang ngajak aku minum khamar, kamu dulu yang ngajak aku kayak gini, kamu yang ngajak aku tidak sholat. Ya, yang katanya zaman sekarang aku sahabat, aku teman dekat, semua hadi, semua sirna. Illal muttaqin, kecuali pertemanan yang didasari atau yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita hadiri juga. Jangan gampang dibohongi, kecuali dalam kalau ajak ketakwaan tidak apa. Dan salah satu yang menyebabkan mautil qulub juga, intabahtum minan naum fashtaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Kamu bangun dari tidurmu, yang kamu sibukkan ini apa? Uyubun nas. Salah bulan ini apa, salahnya bulan ini apa, bulan ini kurang yang gini, bulan ini kurang yang gini. Wanas itu kamu lupa yang kurang di dirimu ini apa, yang salah di dirimu ini banyak zaman sekarang. Melihat orang salah sedikit wis viral, dicaci sana sini dicaci tidak paling berhenti. Padahal kalau kita lihat di diri kita ini wis penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Oleh sebab itu beruntung dia yang terbukakan pikirannya lebih banyak melihat aib buruk daripada aibnya orang lain. Harus kita hati juga. Sebutkan tuba liman mat wa mat dzunubul maut. Dan ini yang lebih parah. Tuba liman mat wa mat dzunubul maut. Beruntung orang yang ketika dia meninggal, dia punya dosa ini juga meninggal barengan sama dia. Maksudnya apa? Ketika dia mati, dia sudah ada dosa jariah buat dia. Dia sudah ada kesalahan yang terus ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang orang-orang kan bikin fitnah, bikin khobar tidak bagus, ya, menyebarkan yang dimana itu terus jadi orang-orang. Itu bisa jadi dia mencetak dosa jariah buat dirinya sendiri. Yang dimana ketika dia meninggal, dosa itu terus ada. Jadi harus kita bilang, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Kita punya sama pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Semua yang bakal ditanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian hamba itu dia tidak sholatnya yang tidak banyak biasa-biasa lain, ngajinya yang tidak banyak biasa-biasa lain. Dia ke masjid, cuma dia punya salamatul qalb, dia punya hati yang bersih. Ya, dia tidak ada sifat sombong, dia tidak ada sifat riya, dia tidak ada sifat ujub, tidak ada sifat hasud. Ini bahkan lebih bagus daripada orang yang punya amalan-amalan banyak kan, tapi hatinya campur dengan sifat-sifat yang buruk. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwasanya satu zat dalam tubuh ketika dia bagus, semua zat itu bagus. Ala wahida kalau hati kita bagus, insya Allah semuanya itu bagus. Bagaimana kita tidak punya rasa benci kepada sang muslim, kita tidak punya rasa hasud kepada sang muslim. Dan juga disebutkan dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Ketika kita menguburkan para jenazah-jenazah itu, dalam hati kita tidak ada i'tibar, tidak ada pemikiran, tidak ada rasa untuk berhati-hati kepada kematian. Disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang tidak punya wa'id, dia tidak punya seseorang untuk menasihati, ya, kata bil mauti wa'idha, cukup bagi dia penasihat yang terbaik itu adalah kematian.
Kita posisi ada yang nasihati, misalnya jarang dinasihati, jarang hadir ceramah, jarang hadir majelis, cukup bagimu itu apa? Al-maut, wa'id. Kematian itu cukup bagimu sebagai penasihat. Ya, terus ini mewakili. Itu sebagai nasihat buat kita. Ya Rabbi, ya Rabbi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang secara zahir dan batin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga disebutkan jual ba'dahu man lam yakun fi du'a'ihi tarikan li ikhtiyarihi radiyan bi ikhtiyarillah fa huwa mustadraj wa min gilalah uqdu hajatuh. Ada sebagian hamba yang dimana dia itu ketika minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat sebagian orang dia itu ahli maksiat, dia itu kesehariannya jarang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma ketika minta sama Allah dikasih, ketika doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih. Kata sahibul kitab, Allah mengatakan kepada malaikat, "Uqdu hajatah fa inni akrahu an asma'a syai'an." Mau kepada malaikat, Allah ini itu permintaan kabul. Aku tidak suka dengar doanya dia. Allah Ta'ala tidak senang dengar doanya, dia minta apa kasih mas. Dia mau apa? Dia kasih biar ngerengek-ngerengek lagi, dan minta doa lagi. Sebagian hamba yang lain Allah senang dengar doanya, jadi tidak akhir ijabahnya. Dia minta ijabah tidak akhir sama Allah SWT. Karena apa? Karena senang dengar doanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakul wahid dari nafsi. Oleh sebab itu setiap dari kita tahu kita ini termasuk orang yang mana. Wa akharun a'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallallahu yatubu alaihim. Kelompok yang dimana dia berbuat baik, dia berbuat buruk, cuma dia mengakui perbuatan buruknya itu sebaik-baik. Orang ketika dia bisa mengakui perbuatan buruknya dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita secara zahir dan batin dan mengkaruniai kita husnul khatimah indal maut ba'da tulil umur fi khair wal husnul afiyah ala dunya wa kullatin salihah jami'ah syamilah wa ala man wa sahibul maqam sayyidina Ahmad rahmatullah sallallahu alaihi wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.